Selamat pagi semua. Dan Tuhan besertamu. Haleluya. Hari ini adalah hari yang istimewa. Lebih-lebih lagi buat 10 orang ya saudara-saudari yang akan ditetapkan pada hari ini. Mari kita mendorong mereka dengan satu tepukan gemuruh. Haleluya. Saya percaya ke-10 Anda ya telah pun bersiap untuk didoakan hari ini. Amin. Macam kurang sedia saja. Ada amin? Oke. Ya, dan saya percaya karena hari ini adalah hari yang istimewa buat ke-10. Ya, mungkin saya jemput sekali lagi. Ke-10 orang yang akan ditetapkan, semua calon-calon penetapan. Sila berdiri. Seluruh gereja, mari kita mendorong mereka. Nah, yang handsome, yang cantik-cantik molek ini. Oke, haleluya. Sila duduk ya. Haleluya. Hari ini adalah hari yang istimewa buat kamu. Dan kami semua yang ada di sini ya datang untuk mendorong dan berdoa bersama kamu. Karena hari ini adalah ya hari yang sangat istimewa. Karena hari ini hanya kamu saja yang akan didoakan melalui penumpangan tangan. Hari ini kamu akan berdiri di hadirat Tuhan ya untuk menyatakan iman dan juga tekadmu untuk mengikut Tuhan. Amin. Ya, dan saya harap ini adalah hasrat hatimu. Dan kamu telah pun mempersiapkan hati dan kamu telah pun disiapkan untuk hari ini. Di mana kamu berkata pada Tuhan, saya mau mengikut Tuhan dengan setia sampai akhir. Ini adalah janji-janji pribadimu secara umum di depan Allah. Jadi hari ini ya adalah hari yang sangat istimewa. Karena sebentar nanti kamu akan berdiri dan kamu akan melafazkan janjimu kepada Tuhan secara pribadi. Dan oleh itu Tuhan mendengar setiap kata dan memegang setiap janji hidupmu. Ada amin? Ya. Jadi penyataan yang kamu akan lakukan sebentar nanti adalah pernyataan dan juga satu komitmen yang sangat serius. Dan Tuhan memegang kata-katamu. Dan yang kedua adalah ini. Ya, karena kami tahu bahwa untuk mengikut Tuhan bukannya senang. Untuk mengikut Tuhan cabarannya sangat besar. Tantangannya dan juga pergumulannya sangat tinggi. Dan kamu juga tahu. Dan kita semua yang hadir di sini. Yang mengikut Tuhan ya juga tahu bahwa ya hidup ini untuk mengikut Tuhan bukanlah senang. Betul tak? Ya, Tuhan Yesus sendiri berkata, di dalam hidup ini, di dalam dunia ini, ada dua jalan. Satu jalan yang lebar, satu jalan yang sempit. Dari kecil kita sudah belajar lagunya, betul tidak? Ya, jalan yang lebar, jalan yang sempit. Jalan yang lebar ini adalah jalan dunia. Jalan hawa nafsu. Yang senang untuk dijalani. Tetapi akhirnya menuju ke binasaan. Tapi ada satu jalan yang Tuhan telah sediakan. Jalannya sempit, susah, banyak cabaran dan tantangan. Tetapi jalan ini akhirnya menuju ke kehidupan kekal. Dan Tuhan sendiri mendorong kita, memanggil kita untuk memilih dan mengikut jalan sempit ini. Ianya susah, tetapi harus. Dan oleh itu saudara-saudari, kita semua yang mengikut Tuhan akan sadar bahwa jalan hidup di dunia ini bukannya senang. Dan oleh itu kita perlu pertolongan Roh Kudus. Amin. Dan oleh itu yang ke-10 Anda, kamu akan didoakan secara khusus. Semua kata khusus. Kamu hari ini istimewa, spesial kamu ini. Ya. Dibandingkan dengan yang lain, hanya kamu saja yang akan didoakan. Wow. Ya. Yang lain semua cemburu. Mereka mau didoakan juga, betul tak? Siapa yang mau didoakan? Sila lambai-lambai tangan. Amin, semua mau didoakan. Tapi tiada can. Hanya kamu saja 10 orang. Amin. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Datang dengan hati yang siap. Karena hari ini kamu akan didoakan khusus untuk pengurapan Roh Kudus. Dan Roh Kudus
akan menguatkan hidupmu secara batinnya. Supaya kamu dapat mengikut Tuhan. Dan di saat-saat kelemahanmu, di saat-saat kamu lemah, Tuhan akan menguatkan kamu. Di saat-saat kamu jatuh, Tuhan juga akan mengangkat kamu. Itulah urapan Roh Kudus. Dan oleh itu sebenarnya nanti apabila kamu mendekati Tuhan, siapkan hatimu. Lebih lagi kamu haus akan Tuhan. Lebih lagi kamu rindu untuk pengurapannya, lebih lagi kamu akan diurapi. Kamu akan merasai kuasa Tuhan melimpahimu. Kamu akan merasakan jamahan Tuhan yang luar biasa di dalam hidupmu. Ada amin? Di mana Tuhan akan menguatkan kamu, akan memulihkan kamu. Dan kamu akan dapat merasakan jamahan Tuhan yang luar biasa. Lebih lagi kamu rindu, lebih lagi kamu bersedia, lebih lagi kamu akan rasakan. Ada amin? Ya. Dan untuk kita semua jemaat Tuhan, marilah kita mendukung mereka di dalam doa. Dan oleh itu, pada pagi ini di dalam firman Tuhan saya ingin menggalakkan Anda. Bukan saja untuk ke 10 orang, walaupun khotbah ini khusus buat 10 orang ini. Tetapi firman Tuhan juga bermanfaat untuk kita semua yang mencari Tuhan. Ada amin? Dan saya percaya firman Tuhan juga akan menguatkan setiap Anda yang ada di sini pada hari ini. Jadi oleh itu mari kita bersiap. Mari kita membuka hati untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oke, kata pada kawan sebelahmu, siap untuk firman Tuhan. Dan hari ini saya ingin membawakan firman Tuhan yang bertajuk peneguhan dan pengurapan. Ibadah penetapan ini juga dipanggil ibadah peneguhan. Apa maksudnya? Di mana kamu meneguhkan, menetapkan imanmu di dalam Tuhan. Dan di masa di saat kamu meneguhkan imanmu di dalam Tuhan, Tuhan juga akan meneguhkan imanmu. Saat kamu berjanji kepada Tuhan, saat kamu menyerahkan hidupmu pada Tuhan, saat itu Tuhan juga datang meneguhkan hidupmu. Amin saudara. Ya, dan bersiaplah. Dan dengan urapan Roh Kudus kamu akan dikuatkan. Di dalam kitab Efesus, Rasul Paulus menerangkan kepada kita orang-orang yang percaya mengenai pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan pekerjaan Roh Kudus sangat penting di dalam hidup kita. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak dapat menjalani hidup kekristenan kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat bertahan sampai akhir. Karena kekuatan manusia terbatas. Kita yang telah mengikut Tuhan, kita juga dapat bersaksi. Saat-saat kita mengandalkan dengan kekuatan sendiri, kita lemah, kita jatuh, kita tersimpang. Karena secara hakikatnya, firman Tuhan menyatakan bahwa manusia dengan mengandalkan kekuatan sendiri tidak mampu mengikut Tuhan dengan setia sampai akhir. Kita memerlukan pertolongan Roh Kudus. Semua kata pertolongan Roh Kudus. Oleh itu di dalam kitab Efesus menyatakan kepada kita, menjelaskan kepada kita, supaya kita lebih memahami bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Ada amin saudara? Yang pertama adalah Roh Kudus tinggal di dalam kita ketika kita percaya dan menerima Tuhan Yesus. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ini saudara. Saat kita sadar bahwa kita tidak dapat menjalani hidup ini tanpa Tuhan. Saat kita sadar kita perlukan pengampunan Tuhan. Saat kita sadar kita perlukan anugerah dan juga rahmat Tuhan untuk surga. Saat itu kita berserah kepada Tuhan. Berserah berarti kita menyerahkan segala hidup kita, masa depan kita, segala yang kita ada, hidup kita, kerjaya kita, keluarga kita, semuanya kita serahkan ke dalam tangan Tuhan supaya Tuhan bertakhta. Saat itu kita serahkan, saat kita menyerah, saat
kita menerima Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat hidup kita. Saat itu, semua kata saat itu. Kata sekali lagi, saat itu. Saat kamu percaya saudara, saat Roh Kudus datang dan tinggal di dalam hidup kita. Bagaimana kita tahu? Karena firman Tuhan telah janjikan. Ya, di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-17, ayat yang ke-13 dan ke-14, firman Tuhan menyatakan ini. Mari kita baca Efesus pasal yang pertama, ayat 13 dan ayat ke-14. Mari kita baca dengan suara yang kedengaran. Ada amin? Boleh kan? 1, 2, 3. Di dalam Dia, kamu juga. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji. Firman Tuhan berjanji dan Tuhan berjanji. Setiap orang yang percaya, saat kamu percaya, Roh Kudus datang dan tinggal di dalam kita. Roh Kudus adalah janji, adalah jaminan buat keselamatan kita. Saya bagi satu contoh. Daniel, mari Daniel. Ya, anak handsome ini. Nah. Ya, ini contohnya. Saat Daniel percaya, saat Daniel menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan, saat Daniel berkata, Tuhan Yesus, ampuni aku, jadilah juru selamatku, jadilah Tuhan hidupku. Saat Daniel percaya, apa yang terjadi adalah ini. Firman Tuhan menyatakan Roh Kudus akan datang. Nah, ini adalah, ini hari ini kamu juga istimewa. Karena Reverend mau pakai ini pun tidak dapat ini. Saat Daniel percaya, firman Tuhan mengatakan Roh Kudus. Ada rasa lain? Berat sedikit kan? Oh, ya. Firman Tuhan kata Roh Kudus datang dan menetap dan mentinggal di dalam dia. Firman Tuhan mengatakan Roh Kudus adalah jaminan seperti dimeteraikan. Ini adalah cop. Ya, kalau kamu pergi immigration cop pasportmu kan? Ya, itu adalah copnya, itu adalah meterainya, itu adalah ya tandanya bahwa kamu sah, kamu diterima, kamu diampuni, kamu diselamatkan, dan kamu dijanjikan untuk selama-lamanya. Ada amin? Mari kita melihat ayat itu lagi. Ayat 13. Ya, mari kita melihat ayat 13. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Di mana Roh Kudus datang dan tinggal di dalamnya. Yang dijanjikannya itu. Ya, dan Roh Kudus adalah jaminan. Kenapa jaminan? Ya. Firman Tuhan menyatakan bahwa harinya akan tiba, saudara. Pada hari akhirat ada penghakiman besar-besaran. Di mana di dalam penghakiman ini yang percaya akan masuk ke surga. Amin. Dan yang tidak percaya pergi mana? Tahu pun kamu, pandai. Hebat. Ya. Anak kecil pun tahu, apalagi orang dewasa. Amin. Kalau orang dewasa belum lagi tahu, kesian kamu. Sehari itu ada penghakiman di mana firman Tuhan telah mengatakan bahwa di dalam penghakiman besar-besaran, yang percaya akan diasingkan daripada yang tidak percaya. Yang percaya akan diasukkan ke dalam kerajaan surga. Tetapi yang tidak percaya akan binasa. Itu kenyataannya, itu kebenarannya. Dan ianya tidak akan berubah. Jadi apa yang membezakan, apa yang menjadi jaminan buat hidup kita adalah Roh Kudus. Semua kata Roh Kudus. Karena harinya akan sampai
Di dalam saat penghakiman. Nah, ini saya perlu satu bantuan lagi. Oke, Reverend lah, pakai Reverend. Oke, Reverend. Tadi saya sudah pakai dia, jemput dia sebagai contoh. Sekarang kedua. Kenapa saya pilih Reverend? Karena ya kalau dia tidak akan marah saya. Kalau tersinggung pun dia tidak dapat buat apa-apa. Ya. Nah, harinya penghakimannya akan sampai. Dengar semua. Ya, dengar baik-baik. Kata pada kawan sebelahmu, dengar baik-baik. Karena ini adalah satu kebenaran. Anugerah dan rahmat Tuhan yang begitu besar buat kita. Jangan terlepas. Bukan saja untuk ke-10 saudara-saudari kita, tapi kita semua yang ada di sini. Tidak kira kamu muda, kecil, ataupun tua. Kita semua perlu Tuhan. Dan saat kamu percaya, firman Tuhan mengatakan bahwa kamu dimeteraikan, kamu disahkan, dicop dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah jaminannya. Harinya akan tiba pada hari penghakiman. Tuhan akan melihat semua yang percaya ataupun tidak percaya. Dan yang percaya, Tuhan akan melihat apa? Apa yang Tuhan lihat? Bukan sama ada dia handsome atau tidak. Bukan. Tuhan tidak akan lihat mirip muka, ya status, tidak. Tuhan tidak akan melihat sama ada kamu kaya atau miskin. Tua atau muda. Apa yang Tuhan akan lihat? Apa yang Tuhan cari? Tuhan akan cari meterainya. Tuhan akan melihat meterainya. Tuhan akan melihat jobnya. Dan apa jobnya? Roh Kudus. Dan yang percaya pada Tuhan ada Roh Kudus, Tuhan akan membawanya ke kerajaan surganya. Ada amin? Dan bila Tuhan melihat dan tidak ada jobnya, aduh. Pada saat penghakiman, ada satu lagi yang penting di sini. Dengar baik-baik. Kata pada kawan sebelahmu, dengar baik-baik. Kata pada yang satu, ini sangat penting. Apanya? Dengar saudara. Pada hari penghakiman, peluang untuk bertobat sudah berakhir. Halo? Kamu dengar? Karena apa? Firman Tuhan menyatakan dengan jelas. Ini adalah musim peluang pertobatan. Oleh itu firman Tuhan berkata pada kita yang mendengar firman Tuhan. Kalau kamu telah mendengar suaranya hari ini. Bertobatlah. Percayalah. Amin saudara. Karena pada harinya tiba di mana Tuhan Yesus kembali kedua kalinya. Saat dia kembali adalah saat penghakiman. Di saat penghakiman bermula saat pertobatan telah berakhir. Amin. Pokoknya adalah ini. Ya, lihat. Ini adalah musim pertobatan, peluang pertobatan. Ya, bila saat bertobat kita tidak masih mengeras hati dan tidak bertobat, ya kita mengendahkan, ya kita tidak peduli akan peluang pertobatan ini, ya. Saatnya berlalu dan saat Tuhan Yesus kembali, pertobatan akan berakhir. Tidak ada lagi peluang. Kata pada kawan sebelahmu, tidak ada lagi peluang. Dan apa yang bermula saat itu? Dari saat ini, ya dari saat ini mula penghakiman. Amin saudara. Amin saudara. Ya, jadi oleh itu, ya pada hari penghakiman, balik sini lagi, sorry, ya, yang percaya akan ke surga. Dan apabila Tuhan melihat, walaupun ya dia lebih handsome, lebih tinggi, lebih kaya, rumah lebih besar, kereta lebih besar. Apalagi? Ya, buku account lebih besar.
ya, itu tidak penting lagi. Apa yang Tuhan lihat, sama ada dia ada, meterai atau tidak. Amin saudara. Dan jika tidak ada meterai, saat itu tiada lagi. Saat itu bila Reverend Nixon kata, oh Tuhan ampuni aku, sorry. Sorry sudah terlambat. Serius tak? Amin saudara. Dan yang tidak ada Roh Kudus, tidak ada jaminannya akan dicampakkan ke perapian yang tidak akan berpudar. Yaitu anak tadi kata apa? Neraka. Amin saudara. Pergilah. Contoh saja ya Reverend. Beri tepukan pada Reverend. Amin saudara. Mari kawanku. Pilihlah. Percaya, iman. Saat kamu percaya. Saat Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu. Saat Roh Kudus datang hidup di dalammu. Selagi kamu percaya, dengar, selagi kamu percaya, tidak kira ya jeripayanya, ya kekuatan kelemahannya, selagi kamu percaya, kamu selamat. Kamu akan kehilangan ini semua hanya apabila kamu menolak. Saat kamu kata Tuhan Yesus tak mau kamu lagi. Tuhan Yesus saya mau hidup untuk diri sendiri. Tuhan Yesus saya mau tapekong. Tuhan Yesus saya mau Muhammad. Saat kamu menolak semuanya itu daripada Tuhan, saat kamu hilang semuanya. Amin. Firman Tuhan kata selagi kamu percaya, kamu akan diselamatkan. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Thank you Daniel. Amin saudara. Jadi bukan hanya untuk ke-10 orang yang ada di sini. Kalau hari ini, saat ini, kamu mendengar dan di dalam hatimu kata, oh saya benar-benar mau percaya. Buka hati. Dan untuk kita semua yang mendengar firman Tuhan, di mana saja kamu berada. Kalau hari ini kamu mendengar dan kamu mulai sadar, wah selama ini saya datang gereja, saya tidak berserah kepada Tuhan. Saya tidak percaya. Ya, hari ini buka hatimu juga. Percayalah Tuhan dan kamu akan diselamatkan. Ada amin? Ada amin? Kata pada kawan sebelahmu, percayalah. Itu yang pertama. Ya, pada pekerjaan Roh Kudus yang pertama adalah dia akan tinggal di dalam kita ya saat kita percaya. Dan dia akan terus tinggal di dalam hidup kita selagi dan selama kita percaya. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Saudara, saya mau kamu sadar kebenaran ini. Mengenai rahmat, anugerah, dan kebaikan Tuhan yang sungguh besar. Bayangkan, siapakah kita? Apakah kita? Dengan segala kelemahan dan keremukan, Tuhan sanggup tinggal di dalam kita. Itu rahmat, itu anugerah. Amin. Oleh itu marilah kita belajar bersyukur. Kerana Tuhan yang begitu besar. Yang begitu agung. Begitu mulia dan kudus. Sanggup tetap tinggal
di dalam hidup kita yang penuh kelemahan ini. Amin. Amin. Kata pada kawan sebelahmu, Allah itu sungguh baik. Yang kedua, bukan saja Roh Kudus tinggal dalam kita. Firman Tuhan di dalam Efesus juga menyatakan kepada kita bahwa Roh Kudus menguatkan kita ketika kita bertumbuh dan mengikut Tuhan. Ada amin? Oke. Ya, mari kita kata sama-sama Roh Kudus tinggal dalam kita. Mari kita kata sama-sama Roh Kudus menguatkan kita. Firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-17, pasal yang pertama ayat yang ke-17, mari kita baca dengan suara yang lantang ya, yang kuat. 1, 2, 3, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia yang benar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hanya Roh Kudus saja yang dapat menolong kita mengenal Tuhan. Hanya Roh Kudus saja yang dapat membuka mata rohani kita untuk melihat kebenaran Tuhan. Hanya Roh Kudus saja yang dapat membuka telinga rohani kita untuk mendengar firman Tuhan. Hanya Roh Kudus saja yang dapat menjamah hati kita untuk menerima firman Tuhan. Ada amin. Kalau tidak ada Roh Kudus, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, semuanya akan pantul, semuanya akan hilang. Tidak akan meresap di dalam hati kita. Hanya Roh Kudus saja yang dapat melakukan itu. Supaya kita lebih mengenal Tuhan. Oleh itu ya, kita mulai faham. Apabila kita mulai faham kebenaran ini, kita mulai sadar. Kenapa ada banyak orang yang datang gereja, masuk kosong, pulang pun kosong. Mengapa mereka datang gereja? Ya, bila semua orang menyanyi senikat lagu-lagu itu ya tidak bermakna, tidak menyentuh hati. Mereka di sana saja. Tengok saja. Dengar musik saja. Tidak ada apa-apa. Lagu-lagu duniawi pula yang lebih bermakna. Ya. Apa lagu-lagu duniawi yang ada sekarang ini saya pun tidak tahu sudah. Ya. Lagu yang saya tahu hanya satu. Masa muda-muda dulu. Kan masa muda-muda dulu selalu mengejar cewek-cewek, sumandak-sumandak. Dan satu lagu yang saya selalu nyanyi sejak masa kecil itu. Rindu, mengapa rindu hatiku. Lagu duniawi lebih bermakna, lebih menyentuh hati. Datang gereja nyanyi lagu rohani. Mengapa? Karena hati tidak bersiap. Karena kita tidak mengandalkan Roh Kudus untuk membantu kita. Ada amin saudara? Karena Roh Kudus saja yang dapat menjamah hati kita. Amin. Saya ingin kata pada ke-10 yang ada di sini. Bukan saja ke-10 tetapi kita semua. Saat kami berserah kepada Tuhan. Saat kami sentiasa rindu agar Tuhan akan mengajar kita lebih mengenal Tuhan. Bila kamu datang ke gereja. Kamu berdoa, Tuhan ajarilah aku. Tuhan tolonglah aku lebih mengenal. Bila kamu datang dengan kerinduan sedemikian. Kamu akan mulai menikmati. Kamu mulai akan sadar. Kamu mulai akan melihat bahwa lagu-lagu yang kamu nyanyi mula membawa arti. Amin saudara. Khotbah yang kamu dengar. Ya, mula ya masuk ke hati. Kamu mulai fahami. Lebih lagi kamu bersiap, lebih lagi kamu bersedia, lebih lagi kamu akan menerima daripada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, dan bukan saja itu. Roh Kudus bukan saja menolong kita lebih mengenal Tuhan, semua kata lebih mengenal Tuhan. Di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 16-17 firman Tuhan juga berjanji. Mari kita baca dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Aku berdoa menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Ada amin? Maksud Kristus diam di dalam hatimu bukan bermaksud Yesus berdiam lah ya.
Diam artinya tinggal, tetap di dalam hatimu. Amin saudara. Apa yang Roh Kudus dapat melakukan ya dan terus melakukan di dalam hidup kita semasa kita percaya dan mengikut Tuhan ya adalah Dia menguatkan kita untuk mengikut Tuhan dengan setia. Kita tahu kalau kita jujur dengan hidup kita, kita tahu bahwa kita orang yang lemah. Senang terpedaya oleh dunia dan nafsu. Betul tidak? Tidak kira sama ada kamu berjubah seperti saya. Tidak kira kamu melayani di worship team, Rabana, pelayanan dan sebagainya. Kita semua bergumul dengan dosa. Kita semua bergumul. Oleh itu kita tidak dapat dan tidak mungkin dan tidak mampu mengikut Tuhan dengan setia sampai akhir dengan kekuatan sendiri. Kita pasti jatuh. Oleh itu kita perlukan pertolongan Roh Kudus untuk menguatkan kita secara batinnya. Supaya di dalam kelemahan kita saat kita jatuh, Roh Kudus akan mengangkat kita. Rasa kita saat kita lemah, Tuhan akan menguatkan batin kita supaya dapat memilih Tuhan daripada memilih dosa. Ada amin? Ada amin? Oleh itu saudara, pekerjaan Roh Kudus bukan sahaja menjadi jaminan tinggal di dalam kita. Roh Kudus juga menguatkan, semua kata menguatkan. Dan untuk ke-10 orang yang akan didoakan sebentar nanti. Saat kamu mendekati Tuhan, buka hatimu. Dan saya percaya Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru di dalam hidupmu. Ada amin? Tuhan akan menguatkan hidupmu. Tuhan akan memulihkan hidupmu. Tuhan akan besertamu. Haleluya. Jadi oleh itu datang dengan kehausan, datang dengan kerinduan, datang mencari Tuhan. Dan kita semua yang mendengar firman Tuhan, saat mereka didoakan, saya juga mendorong Anda semua untuk berdoa untuk dirimu. Supaya kamu juga diurapi Roh Kudus. Haleluya. Ya. Dan saya ingin kata di sini. Tadi pagi saya sudah kata dan saya akan ulangi sini. Saya mendorong semua gereja-gereja untuk selalu ada ya kebaktian rohani. Ada amin? Karena itu perlu. Kita sangat-sangat memerlukan. Saya ingin kata kepada 10 orang yang ada di sini. Ya, hari ini kamu didoakan tidak bermaksud. Nah, dengar baik-baik. Hari ini kamu didoakan tidak bermaksud selama-lamanya kamu Superman. Tidak. Ini hanya permulaan perjalanan langkahmu mengikut Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Efesus pasal yang ketiga yang sama. Menyatakan kamu harus senantiasa diurapi, senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Harus senantiasa. Oleh itu setiap kali ada kebangkitan rohani datang. Dan bila ada panggilan untuk didoakan datang cepat-cepat untuk didoakan. Ada amin? Ya, jangan duduk sana tengok orang lain didoakan. Ya. Kamu harus haus. Aku mau duluan. Saya sendiri pun. Ya, biasanya di dalam kebaktian-kebaktian seperti ini. Saat ada peluang untuk didoakan, saya ingin didoakan dulu. Mungkin kamu berkata, bishop pun perlu doa. Iya. Bishop pun manusia. Amin. Pergumulanmu juga pergumulanku. Cobaan yang kamu hadapi setiap hari dalam hidup juga adalah cobaan yang sama. Pokoknya adalah ini, kita perlu Roh Kudus.
tidak kira status dan pangkat. Kita perlu. Dan oleh itu, kalau ada peluang, didoakan. Datang untuk didoakan. Amin. Amin. Ya, biasanya yang paling kesian adalah siapa? Worship team. Betul tidak? Semua orang didoakan, kamu terlepas. Betul kan? Kadang-kadang hatimu kata, saya mau didoakan, tapi terpaksa main music. Betul tak? Lain kali saya ajar kamu. Oke, rahasia ini. Oke, bila semua sudah didoakan, kamu tidak mau terlepas. Kamu kata pada padri, kamu kata pada pengkhotbah, kami juga mau diurapi. Ada amin? Supaya kamu juga didoakan. Haleluya. Mari kita memberi kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Mari kita kata sama-sama, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Mari kita kata sama-sama, Roh Kudus menguatkan kita. Dan akhirnya adalah Roh Kudus memampukan kita untuk melayani Tuhan. Ada amin? Ya. Mari kita baca Efesus pasal yang keempat, ayat 11 dan ayat yang ke-12. Mari kita baca 1, 2, 3. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ada amin? Firman Tuhan, Kristuslah yang memberikan. Melalui kuasa Roh Kudus memampukan, membangkitkan satu angkatan. Rasul-rasul maupun nabi-nabi, maupun pemberita-pemberita Injil, maupun pengajar-pengajar, pastor-pastor, gembala-gembala. Roh Kudus yang membangkitkan, yang memampukan kita untuk melayani. Oleh itu ya saudara, saya ingin mendorong Anda semua yang ada di sini, lebih-lebih yang sudah melayani. Selalu juga bersandar kepada Roh Kudus. Karena Roh Kudus sahaja dapat memberi kita sukacita dan tujuan di dalam pelayanan Tuhan. Karena pelayanan Tuhan bukan senang saudara. Bukan saja mengikut Tuhan itu susah. Ya, melayani Tuhan lagi susah. Semua kata lagi susah. Benar. Bukan senang. Kalau tidak ada bantuan daripada Roh Kudus, kami akan putus asa dengan senang. Banyak orang yang sudah putus asa dengan begitu sahaja. Tidak mau melayani lagi. Mengapa? Karena pelayanan, ya melayani Tuhan, melayani umat Tuhan bukan senang. Kadang-kadang orang kata melayani Tuhan lebih senang daripada melayani umat Tuhan. Kenapa? Karena umat Tuhan banyak mengomel. Banyak bersungut. Oleh itu, ya, ada orang kata bahwa melayani Tuhan adalah satu pelayanan yang, ya, kamu tidak dapat menerima. Dalam bahasa Inggrisnya is called a thankless ministry. Okay? Artinya bahwa sesuatu pelayanan yang tidak ada terima kasihnya. Benar. Benar. Biasanya apa yang kami dengar adalah sungutan, betul tidak? Reverend tidak berani jawab lah, ya. Kalau kamu tanya Reverend dalam satu minggu, ya, ada berapa kali dia dapat telepon orang komplain dibandingkan dengan berapa kali orang berterima kasih? Ya, jauh bezanya. 10 komplain, 1 terima kasih. Amin saudara. Halo, siapa yang komplain? Kamulah. Siapa yang terima kasih? Kamu juga lah. Amin saudara. Oleh itu pelayanan bukan senang. Jadi oleh itu kita harus bersandar pada Roh Kudus. Karena Roh Kudus saja yang dapat memberi kita sukacita. Tanpa Roh Kudus kita juga
akan kecewa dan putus asa. Amin. Amin. Jadi oleh itu Tuhanlah yang memampukan kita. Ya, semua kata memampukan kita untuk melayani Tuhan dengan setia sampai akhir. Saat saya menyediakan khotbah ini, hati saya sungguh terharu. Karena di dalam ayat ini firman Tuhan mengatakan Kristuslah, dialah yang membangkitkan, dialah yang memberikan satu angkatan para hamba-hamba Tuhan. Dan saat yang sama hati saya juga menangis. Kenapa saya menangis? Karena hakikatnya di dalam dunia ini, di dalam pelayanan kita, tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Hati saya juga menangis. Karena saya juga di situ berdoa, Tuhan bangkitkan lagi lebih banyak para hamba-hamba Tuhan di gereja-gereja kita. Amin. Saya bersyukur. Kali ini saya kembali ke Labuan. Mungkin banyak antara kamu yang tidak berapa kenal saya. Ya. Siapa yang tidak kenal saya, sila lambai-lambai tangan. Ataupun mungkin lihat muka saya ini, muka Cina ini sekali dua saja ini. Semua kenal saya? Wih, haleluya, puji Tuhan. Ya. Kalau kamu kenal saya berasal dari Labuan sebenarnya. Saya membesar di sini, mengenal Tuhan di gereja ini, melayani bersama-sama banyak antara ya semua senior yang ada di sini. Ya. Dan lebih kurang 20 lebih tahun yang lalu, semasa saya masih melayani di sini, saya melayani di gereja ini untuk 13 tahun sebelum saya dipindahkan ya ke tempat lain. Dan di tahun-tahun itu, ya lebih kurang 20 lebih tahun lalu, kami memulakan pelayanan ya untuk di Kuala Penyu. Setiap bulan. Di setiap ujung bulan ataupun di awal bulan. Kami akan ikut speedboat ya ke Menumbuk dan di situ terus ke Kuala Penyu, Kampung Melampai untuk melayani, untuk membangunkan umat Tuhan di sana, untuk menjangkau ya jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan dan sebagainya. Dan di situ ya di pelayanan awal-awal saya ya pada masa itu Reverend Doni, ya, dia masih muda budi di situ. Tingkatan satu saja, lebih kurang kan, ya. Pada masa itu anak-anak muda saja, ya, di situ mengenal, di situ memuridkan, dia belajar. Dan saya puji Tuhan, bila saya mendengar bahwa dia telah pun, ya, menyahut panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan. Dia datang ke Labuan untuk melayani. Ya, dipersiapkan. Dan hari ini ditabiskan menjadi deacon di Diocese Sabah. Haleluya. Mari kita memberi kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Tapi apa yang saya ingin katakan? Dalam pelayanan ini selama ini 20 tahunan sudah dan sebagainya. Hanya beberapa hamba-hamba Tuhan sahaja yang dibangkitkan. Kita perlu lebih banyak lagi. Saya bersyukur untuk Reverend Doni, saya bersyukur untuk Pastor Ivy dan juga staf yang lain. Tapi kita perlu lebih lagi. Ada amin? Ada amin? Mungkin di tengah-tengah kita ada antara kamu yang pernah mendengar panggilan Tuhan di dalam hidupmu. Tapi masa itu mungkin kamu takut. Tak berani. Sebab kamu tahu dan sadar bahwa perjalanan pelayanan Tuhan bukan senang. Tapi saya ingin mencabar kamu sekali lagi. Kamu yang pernah mendengar panggilan Tuhan. Dengan iman.
ya, menyahut panggilannya. Kembali. Amin. Kembali. Kembali melayani. Kembali bertumbuh. Dan menyerahkan hidupmu seumur hidup untuk kemuliaan Tuhan. Ada amin? Hasrat hati dan kerinduan hati saya adalah ini, saudara. Untuk melihat lebih banyak lagi Pastor Ivy, Reverend Donny, Reverend Daniel. Nah, ini Reverend Daniel, itu Daniel. Mau tambah Reverendnya? Amin. Amin kan? Bahaya itu. Amin itu kamu setuju itu? Mari kita berserah kepada Tuhan. Ada amin? Roh Kudus tinggal di dalam kita. Roh Kudus menguatkan kita. Roh Kudus memampukan kita. Saya mendorong Anda semua untuk mulai melayani. Jangan saja harapkan mereka di sini, tapi kita semua melayani. Yang dapat masak, masaklah untuk melayani orang ramai. Ada amin? Yang dapat repair lah. Tolonglah. Supaya gereja ini semuanya baik-baik belaka. Yang dapat mengajar, ajarlah. Mari melayani. Ajar anak-anak kita. Ajar muda-mudi kita. Bimbing ya anak-anak muda kita. Mari melayani bersama. Setiap Anda mempunyai karunia daripada Tuhan. Amin. Karunia yang sedia ada, yang kamu telah tahu, gunakan untuk Tuhan. Kalau karunia yang kamu terbeban dan tidak pandai, berdoa supaya Tuhan berikan. Dan Tuhan akan memampukan. Ada amin? Mari kita semua bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Kata pada kawan sebelahmu, ya, 3 perkara yang kamu belajar melalui mengenai Roh Kudus. Apa yang kamu belajar? Yang satu, yang kedua, yang ketiga. Pas, tanya yang lain. Pergi tanya yang lain. Kamu tidak? Ya, sudah. Ada amin? Adakah kamu diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Mari kita kata sama-sama apa yang kita telah belajar. Yang pertama, Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus. Yang ketiga, Roh Kudus memampukan kita. Mari kita melayani bersama. Haleluya. Haleluya. Mari kita respon dengan satu lagu sebelum kita meneruskan dengan ibadah penetapan ini. Haleluya. Mari kita nyanyi lagu Ditinggikan. Oke? Mari kita ulangi lagu tadi. Ditinggikan, dimuliakan. Biar Tuhan Yesus dimuliakan, ditinggikan di dalam setiap pribadi yang ada di sini. Haleluya. Shekinah-Rabahatan. Yesus Tuhan, isytiharkan Kau Rajaku, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari kita isytiharkan Kau Rajaku, Rajaku, sekali lagi dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan.
Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dihormati, mari kita letak tangan kanan kita atas hati kita. Dan kita akan menyanyi lagu ini lagi. Biar Tuhan Yesus bertakhta di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Ada amin. Biar saat ini lagu ini kita menyerahkan dengan segala kerinduan, penyerahan kepada Tuhan. Biar Tuhan Yesus dimuliakan di dalam hidup kita. Biar Yesus ditinggikan, bertakhta di dalam hati kita. Ada amin saudara. Saat kita berserah, saat Roh Kudus berkuasa dan melakukan kerja pemulihannya di dalam hidup kita. Amin saudara. Amin. Mari kita letak tangan kita ke atas hati kita. Dan mari kita mengangkat lagu ini sekali lagi sebagai doa kita yang satu, kerinduan hati kita yang satu. Haleluya, dimuliakan. Dimuliakan, Ditinggikan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku. haleluya, yang bertakhta, kami berserah, yang berkuasa, oh Tuhanku, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya, sekali lagi kami serahkan, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan, berserah saudara, semuanya kepada Tuhan. Yesus Tuhan, Segala pergumulan, kelemahan, Kau Rajaku, segala hasrat dan rindu, yang bertahta, ya Tuhanku, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. saat ini kami mengangkat tangan sebagai penyerahan buat Tuhan. Ya dimuliakan, Dimuliakan, mari kita mengangkat tinggi tangan kita sebagai tanda penyerahan buat Tuhan. Yesus Ya Tuhan, kami berserah. Ya Tuhan, kami berserah. Kau Rajaku, Yang bertakhta, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku. Mari kita mengisytiharkan, Kau Rajaku Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi, Yesus Tuhan, Yesus
Yesus Tuhan, Kau Raja. Beri kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala keagungan kepadamu Tuhan. Kemuliaan, pujian dan sembah. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur. Saat ini kami berserah. Saat ini kami diperkenankan di hadapan-Mu. Saat ini kami berdoa, pulihkan kami untuk kemuliaan-Mu. Dan umat Tuhan berkata, amin. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan pada Tuhan. Pergilatan damai sejahtera dan lain-lain Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Haleluya. Padaku telah diberikan kuasa, kuasa menaklukkan dunia. Oleh firman-Mu yang hidup memerintah dalamku, segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Padaku telah diberikan kuasa, kuasa menaklukkan dunia. Oleh firman-Mu yang hidup memerintah dalamku, segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku, kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku, Yesus Kau ajaib kekal selamanya. Padaku telah diberikan kuasa, kuasa menaklukkan dunia. Oleh firman-Mu yang hidup memerintah dalamku, segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku, kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku, Yesus Kau ajaib kekal selamanya. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku, kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku, Yesus Kau ajaib kekal. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku,
kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus kau ajaib kekal selamanya. Kekal, Yesus kau ajaib kekal, Yesus kau ajaib kekal selamanya.